Kali ini kita akan membicarakan lebih lanjut tentang kombinasi. Kita ulang pengertian daripada kombinasi. Kombinasi n unsur yang diambil dari n unsur yang berlainan adalah pemilihan r unsur dari n unsur yang berlainan tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi dari r unsur yang diambil dari n unsur dinyatakan dengan notasi CNR atau NR seperti yang tertulis di sini. Selanjutnya, kombinasi dari R unsur yang diambil dari N unsur dapat ditentukan dengan formula CNR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N dikurangi R faktorial, di mana N harus lebih besar sama dengan R. Ini catatan yang harus kita ingat benar. Kita akan ambil contoh yang pertama. Tentukan nilai dari kombinasi 97 atau 97. Untuk jawab ini kita langsung masukkan pada rumus bahwa C97 sama dengan 9 faktorial dibagi 7 faktorial kali 9 dikurangi 7 faktorial, atau hasil akhirnya adalah 36. Ini sebagai contoh yang pertama penerapan dari rumus. Kita ambil pada contoh yang kedua. Pada contoh 2 kita bicarakan tentang berapa banyak jabatan tangan yang terjadi pada suatu pesta. Bila pada pesta tersebut dihadiri oleh 30 orang dan yang hadir pada pesta saling berjabat tangan sekali. Untuk menjawab ini, kita perlu mengetahui mana N dan mana R. N adalah banyak orang yang berjabat tangan, yaitu ada 30 orang yang berjabat tangan, yaitu seluruh tamu yang hadir. Dan R adalah untuk berjabat tangan itu perlu dilakukan oleh 2 orang, jadi R-nya adalah 2. Sehingga dari pengertian ini kita masukkan pada rumus CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan N dikurangi N faktorial sama dengan adalah 30 faktorial dibagi 2 faktorial kalikan 30 dengan 2 faktorial, hasil akhirnya adalah 435. Sekarang kita akan masuk ke masalah yang lebih kompleks lagi, yaitu pada contoh yang ketiga. Pada contoh 3 kita lihat organisasi beranggotakan 15 orang dan ada 6 orang yang berprofesi sebagai guru. Berapa banyak komposisi panitia yang dapat dibentuk bila panitia terdiri dari 4 orang dan paling tidak ada salah satu dari panitia itu adalah seorang guru? Untuk menjawab ini, kita harus mengetahui masalah ini dengan jelas. Kita cari terlebih dahulu, yaitu banyak komposisi seluruh panitia dulu. Banyak komposisi seluruh panitia adalah ada panitia ada 15 orang seluruhnya anggotanya, dan akan diambil yaitu 4 orang yang sebagai panitia. Sehingga kita bisa berpikir yaitu karena seluruh anggotanya 15 dan akan diambil 4, maka kombinasi dari 15 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 15 dengan 4 faktorial, ya hasil akhirnya adalah 1365. Ini banyak komposisi seluruh panitia, dari 15 orang anggota diambil 4. Untuk selanjutnya kita adalah berpikir banyak komposisi panitia tanpa ada gurunya. Karena anggotanya 15 orang dan ada 6 orang yang berprofesi sebagai guru, maka yang tidak berprofesi guru ada 15 kurang 6 atau 9 orang. Sehingga kita bisa tuliskan yaitu untuk
komposisi panitia tanpa ada guru adalah kombinasi 15 kurang 6 dan 4, atau sama dengan 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 9 dikurangi 4 faktorial. Hasil akhirnya adalah 126. Dari sini dapat kita simpulkan banyak komposisi panitia seluruhnya dengan paling tidak ada satu unsur guru adalah banyak komposisi seluruh panitia dikurangi banyak komposisi panitia tanpa ada guru. Kalau banyak komposisi seluruh panitia dikurangi banyak komposisi panitia tanpa ada guru, maka paling tidak ada salah satu dari panitia adalah seorang guru. Ya, kombinasi 15/4 kurangi kombinasi 94 sama dengan hasil akhirnya 1239. Contoh 4 ini kita akan bicarakan tentang masalah kombinasi yang lebih kompleks, yaitu berapa banyak persegi atau persegi panjang pada upin kamar mandi di samping. Kalau kita akan menghitung banyak upin dan persegi dan persegi panjang gambar di samping, kalau secara manual akan mengalami kesulitan. Cuma kita bisa berpikir untuk membentuk suatu persegi panjang itu dapat kita gunakan dua garis sejajar seperti ini dipotong oleh dua garis sejajar yang lain. Nah, jadi akan terbentuk persegi panjang seperti ini, sehingga kita bisa berpikir kalau pada gambar ini ada 6 garis vertikal dan 4 garis horizontal, maka untuk menghitung banyak upin kita tinggal menggunakan kombinasi. Untuk vertikal kita ada 6 garis, tetapi kita gunakan 2 untuk membentuk persegi atau persegi panjang, dan untuk horizontalnya ada 4 garis horizontal dan kita gunakan 2, sehingga bisa kita lihat hasilnya 6 faktorial per 2 faktorial kalikan 6 kurangi 2 faktorial kita kalikan dengan 4 faktorial per 2 faktorial kalikan 4 kurangi 2 faktorial, sehingga ketemu 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 4 faktorial kita kalikan dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial, ya ketemu 6 kali 5 dibagi dengan 2 kita kalikan dengan 4 kali 3 dibagi dengan 2, sehingga ketemunya adalah 15 kita kalikan dengan 6, sehingga ada 90 daripada persegi atau persegi panjang. Kita masuk pada contoh yang kelima. Berapa banyak diagonal segi 7 di bawah? Kalau kita lihat ini ada pada segi 7 ada 7 titik A, B, C, D, E, F, dan G. Dan yang dimaksud dengan diagonal ya jika kita menghubungkan misalkan seperti A kita hubungkan dengan C di sini, ini namanya diagonal. Sedang A ke B ini bukan merupakan diagonal, sehingga kita untuk menghitung ini karena ada titik 7 titik, maka kita bisa menghitung dengan kombinasi 7 2. Tetapi karena sisi itu bukan merupakan suatu diagonal, maka kita ambil yaitu 7 sisinya, kita sebarkan 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial kita kurangi 7, hingga 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan
2 faktorial kali 5 faktorial, kita kurangi 7, kita dapatkan yaitu 21, kita kurangi 7, sehingga ada 14 diagonal.